Ditelepon sama Panglima, Panglima TNI, kemudian Kasat, kemudian Kapolri. Pak Bagio, apa kabar? Baik, Ya, Mas Siang. ya. Jadi saya mau minta komentar Pak Bagio sehubungan dengan berita yang viral belakangan soal kekerasan yang terjadi antara TNI dan Polri. Baik. Tapi sebelum kita ngomong ke situ, kalau boleh, Boleh. maskernya dilepas Ya. karena tadi pagi kita kan sudah periksa Iya. swab antigen, jadi insya Allah aman ya. Ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Bagio atas kehadirannya. Jadi kita agak prihatin, beberapa waktu yang lalu ada berita yang cukup viral, adanya oknum polisi dan anggota TNI yang sempat baku hantam ya. Ya. Tetapi kita juga bersyukur dalam waktu singkat persoalan ini sudah bisa diselesaikan. Baik. Tapi di tengah maraknya pemberitaan ini, saya lihat juga ada berita yang sangat menarik. Dua anggota TNI yang bergendongan lah ini. Dua anggota TNI gendong anggota polisi. Ya. Ini foto ini sangat menyejukkan. Dengan Betul. kejadian itu, melihat foto ini sangat menyejukkan. Dan kalau tidak salah itu yang pakai kepala hitam itu, tutup kepala hitam. Tetap Itu itu Betul. Pak Bagio. Betul. Jadi bisa diceritakan ini bagaimana ini Pak? Baik. Ya gini, kami 2016 pensiun dari polisi militer. Foto ini sekitar 2012, antara 2012. Waktu itu ada kejadian di Oku, bentrokan antara Brimob. Oku itu Ogan Komering Ulu ya? Betul, ya. Ada bentrokan antara Brimob dan TNI. Kalau tidak salah, Panglima Kostratnya Pak Gatot Nurmantio, yang kemudian beliau menjadi Kasat, kemudian Panglima TNI. Nah, kebetulan waktu itu saya piket. Jumat waktu itu, saya ingat betul, hari Jumat, setelah piket, saya masih berpakaian dinas, melihat berita-berita itu. Saya sebagai prajurit polisi militer dan tugas saya diantara untuk menindak atau memberi contoh anggota TNI tergerak. Waktu itu saya tidak lapor komandan karena waktu itu turun piket. Waktu itu tugas dinas di mana Pak? Kenapa? Waktu itu penugasan di mana? Posisi di mana waktu itu? Di Denpom Solo saya. Oke. Di Detasemen Polisi Militer Surakarta. Oke, ini kejadian di mana Pak? Ini di Polres Surakarta ya? Nah, kemudian saya lari ke Polres, langsung ke sana. Nah, saya mohon izin kepada Kanit Intel, Pak, ini saya mau demo di sini. Wah, ya udah, pokoknya karena saya sudah utarakan, Mas sudah tujuan, saya didukung. Nah, kemudian ada. Berarti ini kelihatannya diliput sama wartawan mungkin ya? Betul, diliput. Oke. Nah, kemudian saya memang ada rekan yang di PM juga, kami aja yang di Kopral juga. Tujuan saya gini, kalau sampai prajurit TNI dan Polri sampai bentrok, kan kacau negara ini. Padahal kami TNI dan Polri itu sebagai pilar. Kalau rumah itu ada fondasi. Jadi ini sebetulnya tidak sekedar gendong ya, ini Tidak, simbol ya. Saya timbul memang Simbol apa sebetulnya yang diinginkan? simbol kerukunan. Oke. Kalau aparat tidak rukun, sudah hancur negara. Oke. Karena sama-sama punya kewenangan senjata ya? Senjata. Oke. Itu sangat bahaya. Ya. Nah, kemudian saya izin kepada Kanit, Kanit lapor kepada Kapolres diizinkan. Oke. Nah, saya spontanitas untuk menggendong. Ya, jadi
gendong itu bukan hanya untuk gendong biasa, tapi ini simbol untuk kerukunan. Itu saja. Nah, setelah diliput, komandan saya kaget. Ditelepon sama Panglima TNI, Pangdam, Kasat, semua Kapolri. Tapi kalau menurut aturan sebetulnya begini nih harus lapor enggak kepada komandan? Izin. Nah, tapi karena itu sudah telat ya. Jadi memang ada laporan itu bisa sebelum melaksanakan dan atau sesudah melaksanakan. Nah, takut saya kalau saya sebelum melaksanakan banyak pertimbangan akhirnya tidak dilaksanakan. Nah, jadi niat saya yang baik. Sementara ini memang harus segera dilakukan ya untuk merukunkan, menyejukkan suasana begitu ya. Iya. Oke. Ya. Nah, jadi sampai pimpinan-pimpinan di atas semua waktu kaget. Dan justru sebetulnya paling kaget mendukung ya kegiatan seperti ini ya. Dan yang paling kaget itu Dadenpom Solo waktu itu. Ditelepon sama Panglima, Panglima TNI, kemudian Kasat, kemudian Kapolri. Nah, tapi beliau-beliau itu menjempoli saya, jempolnya 4. Wah, ini anaknya bagus. Jadi saya tidak ditegur, malah ya udah, karena beliau kaget saja, tapi bak itu bagus. Contoh. Jadi tidak disalahkan ya? Tidak disalahkan, malah dikasih jempol. Cuma jempol, bukan hadiah apa begitu ya? TNI tidak ada hadiah, tidak ada bonus. Ya. Tapi luar biasa. Ini dampaknya kemudian membuat suasana hubungan antara TNI Polri menjadi dekat kembali kepada bisa melayani masyarakat dengan baik. Ya. Ini sungguh saya pun tertarik dan kaget juga. Ini waktu itu sempat ada kegiatan seperti ini. Ya. Ya. Kalau boleh tahu, ini waktu itu pangkat apa Pak Bagio? Saya pangkatnya kopral, jadi memang selamanya saya kopral. Jadi sampai pensiun kopral. Jadi yang menarik itu tidak butuh yang orang-orang yang kelas atas begitu, yang pangkatnya tinggi-tinggi, seorang kopral bisa berbuat luar biasa seperti ini. Mungkin itu sudah penilaian dari pimpinan gitu. Yang pasti kami itu tidak arah ke mencari popularitas, kemudian tidak mencari upah, karena memang saya dasarnya timbul dari hati nurani kami sebagai prajurit polisi militer, penindak. Dan kalau ada prajurit yang bertengkar, polisi militer harus jadi penengah. Itu sudah tugas kami waktu itu. Nah, jadi kalau tugasnya lupa, jadi tugas dari polisi militer lupa dengan tugasnya, nah berarti kacau. Jadi memang harusnya kalau ada anggota TNI Polri yang melakukan kesalahan, memang aturannya yang menindak adalah polisi militer. Gitu. Jadi kami mempraktekkan di lapangan gitu. Oke. Saya juga sempat membaca-baca ini Pak Bagio ini, ternyata kegiatan seperti ini bukan ini saja. Banyak aksi-aksi yang menurut saya ya unusual, tidak biasa begitu, atau boleh dibilang luar biasa. Karena saya lihat di YouTube itu banyak tentang, saya coba ketik Kopral Bagio, itu ternyata banyak kegiatan atau aksi-aksi yang aneh-aneh, yang istimewa. Itu bisa cerita sedikit Pak, itu bagaimana itu membuat pikiran, tahu-tahu ada pikiran-pikiran kayak begitu? Gini, sekali lagi, kami bukan manusia yang mempunyai kelebihan. Setiap manusia itu
mempunyai kelebihan, keistimewaan. Jadi kebetulan kami suka olahraga, senang olahraga. Nah, untuk mengetahui kalau kita memiliki kemampuan, diawali dari olahraga. Kalau kita diam aja, mungkin tidak paham atau dia tidak tahu kalau kita memiliki kemampuan. Nah, kebetulan kami juga di markas olahraga karate dan yomodo. Nah, kami tiap jeda istirahat kami laksanakan push up. Jadi waktu jeda karate, yame itu istirahat, kami lakukan push up terus 2 jam. Setiap yame atau istirahat kami laksanakan push up. Lainnya belum berkeringat, saya sudah gembrobios. Akhirnya Gembrobios itu bahasa Indonesianya bahasa kuyup mungkin ya. Gembrobios, ingat. Nah, kemudian saya baru paham bahwa saya memiliki kemampuan. Kok tidak capek? Saya latih sendiri. Di Stadion Manahan, saya 2 jam. 2 jam saya berlatih, jumlahnya 2.600 kali push up. 2.600 kali. Saya 26 aja udah. Nah, gembrobios saya. Kemudian kami baru paham. Jadi waktu itu saya usia saya sudah 46. Baru paham kalau saya mempunyai kemampuan fisik. Kami lakukan terus. Kami latih sampai kami membuat rekor 12 jam dulu, kemudian 24 jam. 24 jam push up. Ya, jadi kami yang diakui oleh rekor muri adalah 21 jam 40 menit dengan jumlah 9.260 kali gerakan push up yang ditunggui oleh Bapak Wali Kota yang sekarang jadi presiden. Oh begitu ya? Iya. Tahun berapa itu Pak? 2006. 2006 ya? Kami adakan di depan Wali Kota, di atas panggung. Itu rekor muri ya? Rekor muri. Museum Rekor Indonesia. Dan itu mungkin kata rekor muri belum pernah ada di dunia. Karena yang kami buat itu adalah kemampuan fisik. Kami sadar kalau kami itu hanya manusia debu. Jadi kalau kita pamer kekuatan malah kurang bagus. Oke. Ya. Jadi kalau kami tiap membuat acara pasti ada momen-momen yang tertentu, ulang tahun TNI, ulang tahun Koro. Nah, daripada ini kalau ada acara-acara ulang tahun kan biasanya orang tuh bosen. Wah, itu aja. Saya ingin membuat acara yang lain daripada yang lain. Demi korup saya, demi TNI. Nah, saya membuat ide, Pak. Tak push up 24 jam yang belum pernah dilakukan oleh anggota. Tapi namanya push up, sit up, squat jump, lari itu makanan pagi TNI. Jadi kalau di TNI itu nggak kaget push up berapa kali gitu. Tapi yang mungkin orang yang bingung ini, wah kok sampai 24 jam, itu aja. Oke. Tapi sebetulnya kalau saya lihat di YouTube bukan hanya push up kemampuan Pak Bagio, banyak lagi yang lain. Saya kira kalau kita membicarakan keanehan, kelebihan Pak Bagio ini mungkin 2 hari 2 malam belum habis membicarakan itu. Kembali kepada topik kita tadi yang Pak Bagio gendong polisi yang kebetulan hari ini ada berita yang sangat viral dan itu sangat memprihatinkan kita semua. Meskipun kita bersyukur akhirnya segera bisa diselesaikan, jadi persoalan itu sudah selesai. Tapi sekali lagi saya tertarik bagaimana seorang Bagio terpanggil untuk ikut berkontribusi membuat kebersamaan antara TNI dan Polri. Ini saya setuju tadi Pak Bagio mengatakan penting sekali kalau sesama aparat bawa senjata, pemerintah bawa senjata, kalau perang malah, iya, bahaya negara ini. Oke. Kalau sudah antar aparat itu sudah tidak akur, tidak rukun, lah diketahui sama rakyat.
mereka kan sedih, bingung, tidak aman, tidak nyaman. Oke. Harus damai, harus rukun. Ya. Ya. Coba kita tayangkan lagi foto. Saya masih terbayang-bayang foto itu karena ini lokasinya berada di halaman depan Polresta Surakarta. Tentu itu disaksikan anggota-anggota polisi termasuk para pimpinan di kepolisian. Mereka tertawa bahagia. Ya, momen ini sangat langka, sangat genuine dan efektif ya. Kegiatan hanya gendong-gendongan seperti anak-anak begini, tetapi impact-nya sangat besar. Bagaimana Pak Bagir? Betul. Ya, jadi kayaknya ini pejabat-pejabat di kepolisian juga sangat menyambut dan sangat gembira terhadap ide Pak Bagio, meskipun ternyata enggak izin duluan ini ya. Enggak izin. Tapi Kapolres waktu itu sangat mendukung sekali dengan kegiatan kami. Ya. Dan saya merasa bangga bisa memberi contoh. Nah, dan ini untuk kegiatan kami ini menjadi referensi untuk para pejabat-pejabat itu setelah ada kejadian ini banyak yang melakukan gendong-gendongan serupa. Oh begitu ya? Iya banyak. Jadi gendong-gendongan antar siapa itu? Maksudnya pejabat? Jadi waktu itu pejabat Pemkot atau Pak Beca digendong sama Kapolres. Oh begitu ya? Ada referensinya ini. Jadi kemudian yang menjadi rukun guyup itu bukan hanya TNI Polri tapi mungkin komponen masyarakat yang lain. Jadi kalau Pak Kapolres gendong sebagai contoh kerukunan antar aparat, antar masyarakat. Ya. Jadi kalau udah rukun, udahlah cari makan tenang. Ya. Jadi masyarakat merasa terlindungi. Kalau Oke. udah aparat dan aparat antar aparat sampai kerah, udah kan ada itu. Kerah itu berantem ya. Ya, rukun Agawi Santoso, kerah mari bubrak. Serah. Nah, itu kalau sudah sudahlah masyarakat mencari makan tenang. Jadi saya lihat begini ini kasusnya terjadi antara TNI dan Polri, tapi kemudian hikmahnya lebih luas lagi ya. Jadi kerukunan kita sebagai anak bangsa, Baik. kerukunan dari semua elemen bangsa ini penting untuk bagaimana kita bersama-sama supaya memajukan bangsa dan negara ke depan. Betul. Jadi ini luar biasa ini foto ini impact-nya jauh. Jadi sebagai bangsa kita harus rukun, harus bergotong royong. Bagaimana kekurangan itu disempurnakan, prestasi itu dipertahankan, kan begitu kira-kira ya Pak? Betul. Ya ini jadi sekali lagi saya sangat tertarik. Tadinya saya kaget ada persoalan begini, tapi kemudian ada foto yang sangat menyejukkan seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita. Bukan hanya hubungan TNI dan Polri, tetapi semua elemen masyarakat ini harus saling menjaga. Sekarang ada seperti kayak perguruan tinggi, kemudian ada komunitas olahragawan yang pencaksilat misalnya. Banyak yang kasus itu kekerasan antar padepokan perguruan silat. Nah, bukan prestasinya yang muncul, tapi ributnya yang muncul. Sepak bola juga gitu. Jadi bukan prestasi yang muncul, malah sepak bola dibumbui dengan kungfu. Nah, ini kan malah kacau ini. Kalau sampai begitu, tiap-tiap kegiatan tawuran, lah repot. Sampai anak-anak SD SMP sekarang tawuran, banyak tawuran. Nah makanya kami sebagai aparat berusaha untuk memberi contoh, dan itu pun harusnya itu direspon oleh semua elemen. Oke. Mulai dari perguruan silat misalnya, nah itu harus.
Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan, semua komponen di masyarakat ini harus kompak, harus bersatu, harus rukun, bersinergi untuk bersama-sama melihat ke depan bagaimana bangsa ini. Dan kompaknya juga kompak untuk kompak baik, tapi untuk kompak tawuran, nah itu beda lagi. Oke Pak Bagio, senang sekali bisa ketemu dan ngobrol. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu lagi mau saya undang lagi ke podcast saya. Siap, terima kasih. Karena mudah-mudahan seperti apa yang Anda lakukan kemarin ini bisa menginspirasi, memotivasi banyak orang untuk mencoba memberikan meskipun sedikit, tetapi untuk kebaikan, untuk kemajuan bangsa kita pada waktu yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat. Iya. Terima kasih.